Selamat datang di channel Bang Kinoy, teman-teman. Kali ini Bang Kinoy ada kasus pada motor Honda Beat karburator tahun 2012. Jadi kendalanya itu tidak bisa di starter saat pagi hari dan harus kita mulai dengan engkol, teman-teman. Hal ini tentu akan sangat merepotkan apabila yang menggunakan adalah istri kita ataupun ibu kita ya, yang notabene adalah perempuan yang tentunya tidak kuat apabila untuk sandar dua ataupun mengengkol. Tetapi jika sudah dipakai jalan, entah itu mengantar anak sekolah ataupun ke warung, motor ini bisa di starter lagi teman-teman tanpa ada kendala. Berbeda kondisinya jika di pagi hari saat kondisi mesin dingin, itu akan sangat susah untuk di starter. Maka dari itu Bang Kinoy sudah menyiapkan aki baru untuk mengganti aki yang lama yang kemungkinan sudah soak ataupun drop tegangan ya teman-teman ya. Kemudian satu lagi ini ada kiprok. Tentunya Bang Kinoy menggunakan semua part tadi adalah part originalnya Honda agar masa pakai lebih lama dan awet. Yuk kita langsung gaskan aja teman-teman. Bang, apa perlu setiap ganti aki ganti juga kiprok? Nggak perlu ya teman-teman. Jadi untuk penggantian kiprok itu sifatnya kondisional saja. Apabila emang usia motor sudah terlalu lama ataupun motornya emang sudah dalam kondisi yang tidak stabil pengisian dari spool ke akinya, itu bisa dilakukan penggantian agar pengisian dari spool ke aki itu akan tetap stabil dan tidak terjadi overcharge. Maka sebaiknya diganti dengan kiprok yang baru ya teman-teman. Apalagi motor yang usianya udah lebih dari 10 tahun ya teman-teman, itu lebih baik sih diganti dengan yang baru atau minimal di spare jika suatu saat nanti terjadi kerusakan pada kiprok, kita bisa langsung menggantinya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga nih, ini jalur dari spool, dari sini keluaran spool ataupun alternator ya teman-teman ya. Ini kemudian menuju ke soket 3 pin ini. Jadi di sini ada soket 3 warna, putih polos, biru strip putih, dan kabel kuning polos. Jadi fungsi dari ketiga kabel ini, yang pertama itu kuning polos, ini untuk jalur utama ke lampu headlamp baik jarak dekat ataupun jarak jauh. Kemudian ini yang putih menuju ke kiprok untuk selanjutnya ke pengisian aki. Kemudian untuk yang biru ini adalah jalur dari pulser yang menuju ke CDI. Jadi teman-teman ya, kemudian nanti yang akan kita ganti yaitu adalah part kiprok yang di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kiprok ini nanti berfungsi sebagai penyearah tegangan dari spool. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa spool pada motor ataupun mobil itu akan menghasilkan tegangan AC ya, dan itu perlu disearahkan dengan alat kiprok ini atau rectifier ataupun regulator ya teman-teman, yang selanjutnya nanti akan diteruskan untuk mengisi aki yang sudah disearahkan menjadi tegangan DC. Yang pertama kita lakukan pencopotan aki dulu ya teman-teman. Jangan lupa kita copot dulu terminal positif dan kemudian kita amankan untuk skunnya agar tidak terjadi short. Kemudian kita lepas untuk yang kutub negatifnya. Kemudian kita siapkan aki penggantinya, kita buka satu persatu, kita lepaskan dan kita tempatkan ke rumah akinya yang di motor.
Kemudian kita siapkan untuk baut yang baru ya teman-teman, yang disediakan dari pabrikan. Nah, ini untuk bautnya kita ambil satu persatu, jangan sampai terjatuh ke dalam boxnya. Kemudian kita pasang dulu yang untuk kutub negatif, untuk terminal negatif, maaf. Kemudian kita pasang juga untuk yang terminal positifnya. Dipastikan lagi ya teman-teman, untuk pemasangan terminal positif dan negatif ini sudah benar-benar kencang dan tidak ada terminal yang kendor. Kemudian kita siapkan kiprok yang baru untuk menggantikan kiprok yang lama teman-teman. Kita siapkan kunci T ukuran 10 ataupun kunci pas. Kita buka pada baut tersebut. Hati-hati jangan sampai ada yang patah ataupun rusak ya teman-teman. Oke, pemasangan aki dan kiprok baru sudah selesai. Sekarang saatnya kita tes untuk starter motor. Kita biarkan dulu untuk beberapa saat mesin menyala ya teman-teman, agar ada pengisian ke aki baru. Atau nanti teman-teman bisa menggunakannya sambil jalan ya teman motornya, agar pengisiannya lebih optimal. Jangan lupa juga teman-teman untuk mencatat tanggal dan bulan penggantian aki baru ya, agar kita bisa mengetahui usia pakai aki yang kita gunakan sudah berapa tahun dan sudah seberapa lama. Karena idealnya usia pakai aki motor itu di rentang waktu 2-3 tahun ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bang Kinoy dalam penggantian aki dan kiprok motor Honda Beat Karbu tahun 2012. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, karena sedikit tahu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.